Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh nyatalah kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh rahmat, Engkau Allah yang berbelas kasih. Hari-hari kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengar suaramu. Kami rindu untuk mengalami kuat kuasamu. Kami rindu diubahkan dan diperbaharui oleh kuat kuasa firman-Mu. Tuntun kami melalui perantaraan Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh memiliki pengertian, memiliki hikmat dan kebijaksanaan, dan tentunya dengan kuasa ilahi-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman Allah ini dengan penuh kuasa. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan. Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya? Saya percaya dalam kasih Tuhan, dalam hadirat Tuhan, hidup kita, masa muda kita ada di dalam janji dan rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Walaupun mungkin kita bertemu secara virtual lewat online seperti ini, tetapi satu hal yang saya boleh percaya, kita tidak akan pernah kekurangan damai sejahtera. Rahmat sukacita Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita, dan kita semangat untuk belajar daripada firman Tuhan. Teman-teman siap untuk mengalami hadirat Tuhan? Teman-teman siap untuk belajar firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan kitab suci kita. Kita siapkan catatan kita. Kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mau mengambil bagian di dalam rahmat Tuhan, untuk kita boleh belajar tentang prinsip hidup, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar bagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, dan kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang luar biasa. Amin. Oke. Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah From Bones to Dust. Dan tema besarnya yang teman-teman sharingkan adalah responsibility. Bagaimana kita dengan kehidupan kita hari-hari ini, kita mau mensyukuri segala rahmat, segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sampai di tahap itu aja, tetapi bagaimana kita mau belajar lebih dalam lagi, mengambil bagian, mengambil action lebih lagi, dan mau melakukan segala sesuatu bukan dengan cara pandang kita sebagai manusia, tetapi seturut dengan kehendak firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan hal ini. Bahwa kita semua hadir di dunia ini bukan untuk iseng. Kita semua ada di kehidupan ini, itu punya makna. Kita ada di dalam hari-hari kehidupan kita, bahkan di tengah masa-masa pandemi ini sekalipun, ada satu maksud yang Tuhan mau nyatakan. Ada sebuah rencana yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita. Kita lahir, kita hidup, dan nanti kita akan pulang ke rumah Bapa. Tentunya kita harus dapat memaknainya lebih baik lagi. Jadi nggak cuma ya kita ya udahlah hidup, jalani tanpa punya tujuan, tanpa punya visi yang jelas, tanpa punya goal yang pasti. Karena seringkali, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, ada begitu banyak anak-anak muda yang sharing kepada saya, mereka kehilangan pengharapan. Mereka nggak tahu lagi mau ngapain. Bisnis hancur, karir ada yang pemusik hancur, entertainment nggak bisa bergerak, semuanya stop. Nah, kita semua ada di dalam masa yang sama, kita semua ada di dalam kendala yang sama, kita semua ada dalam situasi yang sama. Tetapi kita harus dapat memaknainya. Kita nggak boleh kalah dengan kehidupan ini, kita nggak boleh nyerah dengan keadaan ini, tetapi kita harus punya tanggung jawab yang besar untuk mengisi kehidupan kita, untuk membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Karena itu ada satu maksud yang Tuhan mau ajarkan kepada kita saat ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, poin yang pertama yang akan kita renungkan dari tema From Bones to Dust ini, poin yang pertama yang saya rindu bagikan untuk sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, yaitu ini.
Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Tuhan menjadikan hidup kita sungguh dahsyat. Tuhan meng-create hidup kita so amazingly and so precious. Kita lihat ayat firman Tuhannya, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 14. Silakan dibuka kitab suci kita masing-masing. Mazmur 139 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini poin yang pertama yang harus kita sadari hari-hari ini. Bahwa Tuhan menciptakan kita begitu hebatnya. Tuhan menciptakan kita begitu luar biasanya. Bahkan di dalam diri kita ada roh Allah. Waktu Allah menciptakan kita, Ia menghembusi kita dengan rohnya. Dan kita bisa lihat dari, ya mungkin kita bisa buka sosial media, kita bisa buka YouTube, bagaimana perjalanan hidup seorang bayi di dalam rahim. Bagaimana 9 bulan 10 hari Tuhan bentuk, Tuhan hidupi, Tuhan rahmati, Tuhan berkati, sehingga kita semua bisa ada di dunia ini. Tuhan tenun kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan rahmati kita di dalam kandungan ibu kita. Yesaya 43 ayat 4 dengan sangat jelas berkata, sebab engkau berharga, engkau mulia dalam pandanganku. Sahabat-sahabat yang kasih dalam Tuhan, poin yang pertama yang saya mau bagikan pada sahabat-sahabat yang kasih dalam Tuhan, mari lihat diri kita bukan dengan cara pandang kita, tetapi dengan cara pandang Allah. Allah menghargai kita. Allah menempatkan value yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini bukan pribadi sembarangan. Di dalam diri kita ada roh Allah. Di dalam diri kita ada DNA-nya Allah. DNA-nya Allah. Artinya apa? Kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kita ini anak-anak Allah. Yang diciptakan Allah gak sembarangan. So stop melihat, memandang diri kita seturut dengan cara pandang kita. Mari belajar untuk melihat diri kita dengan cara pandangnya Tuhan. Dan Tuhan bilang, hey, kamu luar biasa. Hey, kamu berharga. Hey, aku mengasihimu. Hey, namamu tertulis di telapak tanganku, firman Tuhan. Hey, engkaulah biji mataku. Hey, engkaulah milik kesayanganku. Tuhan ciptakan kita sedemikian indahnya. Mari hargai diri kita. Mari put a good values in our life. Mari taruh nilai yang luar biasa di dalam diri kita. Tuhan mau mengajak kita untuk menghargai karyanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan menciptakan kita nggak dengan iseng. Tuhan ciptakan kita bukan tanpa tujuan. So, teman-teman dan saya ada di dunia ini, ada dalam kehidupan ini, bukan cuma sekedar isengnya Tuhan. Ya udah, gue ciptain, gue taruh lu di dunia, gue taruh lu di kota ini, di bangsa ini. Ya udah gitu. No. Itu bukan sifatnya Allah kita. Dia Allah dengan tujuan. He is the God with purpose. Artinya apa? Kalau dia Allah yang penuh dengan tujuan, dia Allah yang punya rencana, rencananya ada di mana? Ada di dalam diri kita. Teman-teman bisa lihat di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya. Ayat yang ke-26 sampai 28. Saya bacakan buat teman-teman terkasih dalam Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia seturut gambar dan rupa kita. Poin yang pertama tadi. Kita imago Dei. Kita the image of God. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Pastikan itu. Jadi jangan turunkan nilaimu.
value kita tinggi. Saya lanjutkan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman lihat, begitu luar biasanya Allah menciptakan kita. Kita segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi lihat baik, Tuhan kasih tugas. Kita diminta untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang yang melata dan merayap. Artinya apa? Kita ada di dunia ini. Kita ada di kehidupan ini. Tuhan mau kita berkuasa dengan tanda kutip. Tuhan mau kita berkarya dengan kehidupan ini. Tuhan mau kita menciptakan sesuatu di dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita produce something dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita menjaga kehidupan ini. Tuhan mau kita do something dengan kehidupan ini. Jelas, ayat 26 dikatakan berkuasa. Ayat 28 juga dikatakan berkuasalah atas. Artinya apa? Kita diutus Tuhan. We are the man, the girl with purpose. Kita pribadi dengan sebuah tujuan. Kita ada di kehidupan ini bukan iseng-iseng, sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Kita ada di dalam kehidupan ini dengan satu tujuan. Tujuannya Allah. Tujuannya Tuhan. He wants you to do something with this life. Tuhan mau kamu, Tuhan mau saya, Tuhan mau kita semua untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Tuhan menciptakan sebuah rencana. Dan ini rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, firman Tuhan. Yaitu apa? Apa? Good. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Allah kita hebat, teman-teman. Dia rancangkan segala sesuatu yang baik. Dia rancangkan sebuah kehidupan yang baik buat kita. Dan catat baik, firman Tuhan bilang bukan kecelakaan. Tuhan mau segala sesuatu terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Dia mau mengarahkan kehidupan kita pada kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Dia gak mau teman-teman dan saya jatuh di dalam masalah. Dia gak mau hidup kita penuh dengan kenajisan dosa. Dia gak mau hidup kita gagal. Dia gak mau hidup kita begini-begini aja. Dia mau hidup kita maksimal. Makanya dia bilang, kepadamu kuberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Selalu ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Selalu ada jawaban dalam setiap rencana-rencana Tuhan. Dan selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah-masalah yang teman-teman dan saya hadapi. Tuhan punya rencana yang baik. Dan rencana Tuhan itu pasti terbaik dalam kehidupan kita. Makanya poin yang ketiga yang saya mau bagikan pada sahabat-sahabat terkasih adalah Tuhan menciptakan masa depan itu ada di dalam diri kita. Masa depan menurut firman Allah bukan bicara sesuatu yang akan terjadi nanti. Tetapi firman Tuhan mau berkata kepada kita saat ini bahwa He built the future in us. Tuhan membangun masa depan itu ada di dalam diri kita. Maka teman-teman coba buka Amsal 20.
Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saya ulang, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Artinya apa? Masa depanmu ada di dalammu. Hari esokmu, segala sesuatu yang kamu dan aku perlukan untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ini, untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang teguh, pribadi yang sukses, gak ada di luar, tetapi ada di dalam diri kita. Kita ada di dunia ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala kemampuan yang Tuhan taruh, yang Tuhan titip dalam diri kita, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk mencapai apa yang menjadi visinya Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya engkau dan aku bisa menjadi seorang dokter yang luar biasa. Supaya engkau dan aku bisa menjadi seorang ekonom yang dahsyat. Supaya engkau dan aku bisa menjadi seorang penulis lagu yang luar biasa. Supaya engkau dan aku bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki, yang engkau percaya menjadi cita-cita kita. Segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam diri kita. Talenta, potensi, kemampuan berpikir, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk belajar, itu ada di dalam diri kita. Apa yang ada di luar itu support what's in us. Sosial media, teknologi, kemajuan zaman, itu Tuhan create untuk apa ya? Untuk mendukung hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berhasil bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan gak pernah mau kita gagal, teman-teman. Tuhan gak pernah mau kita gagal. Kegagalan itu siapa yang buat? Kita. Bayangkan, segala potensi baik, talenta baik, karunia ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita malas belajar, kita ogah-ogahan kuliah, kita malas masuk kelas, pasti nilai kita berantakan. Tetapi bagaimana sebaliknya kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kita rajin kuliah, kita rajin belajar, ujian gak nyontek, banyak download hal-hal yang baik untuk mendukung apa yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita. Kita pasti sukses kok. Kita pasti berhasil dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan kita ini gak sia-sia. Supaya kita lahir ke dunia ini, and then nanti suatu hari nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita menciptakan banyak hal. Kita meng-create hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena roh Tuhan yang luar biasa dalam dirimu, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Roh Tuhan yang akan memberkati, mengurapi, membungkus semua potensi-potensi baik. Tapi firman Tuhan bilang hanya orang yang pandai yang tahu menimbanya. Artinya apa? Perlu kamu, perlu aku untuk menapaki, untuk meresponi. Responsibility artinya kemampuan untuk menanggapi, kemampuan untuk merespon. Ability, kemampuan. Responsibility, kemampuan untuk merespon, kemampuan untuk menanggapi. Artinya apa? Kuasa Tuhan pasti jadi, pasti nyata. Kalau kita mau ambil bagian di sana. Nah, ini tugas kita, teman-teman. Mencintai Tuhan bukan cuma bicara hal-hal rohani. Saya setuju, kita pergi ke gereja, kita ibadah online, kita perayaan syukur ekaristi online, kita praise and worship, saya setuju. Tetapi ingat, kita diutus di marketplace nantinya. Ya mungkin ada dari antara kita yang akan jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, it's good. Tetapi saya percaya akan hadir profesional-profesional muda yang nantinya akan Tuhan taruh di marketplace, di tempat-tempat di mana engkau akan engkau akan menuju ke sana sesuai dengan major yang engkau ambil.
Nah, Tuhan mau engkau jadi berkat di marketplace. Tuhan mau engkau berkarya di sana. Makanya hari-hari ini, di tengah masa-masa pandemi ini, bagian kita adalah equip diri kita untuk kita semakin hari semakin maju. Belajar yang banyak, download knowledge yang banyak. Gak usahlah hal yang aneh-aneh. Jauhi hal-hal yang aneh, jauhi dosa, jauhi kemalasan, jauhi kebiasaan-kebiasaan yang gak berkenan di mata Tuhan. Ini waktunya untuk kita upgrading. Ini waktunya untuk kita maximize ourselves. Maksimalkan diri kita bersama dengan Tuhan. Potensi-potensi baik sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Isi hari-hari kehidupan kita ini dengan kebaikan. Isi hari-hari kehidupan kita ini dengan proses belajar. Isi hari-hari kehidupan kita hari-hari ini dengan lakukan hal-hal yang positif. Banyak yang bisa kita buat untuk mencapai masa depan. Karena ingat teman-teman terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah ciptakan semua ini. Dan kamu dan aku adalah investasinya Tuhan. Dan Tuhan mau investasinya Tuhan berhasil. Dia taruh talenta, dia taruh kemampuan, dia taruh semua apa yang kita perlukan untuk sukses dalam diri kita. Nah, bagian kita ngembangin. Bagian kita isi kehidupan kita hari-hari ini. Karena engkau dan aku dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dengan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita isi kehidupan kita ini dengan sesuatu yang baik. Makanya dia bilang, jadi teladan dalam perkataan. Jadi teladan dalam tingkah laku. Jadi teladan dalam kasih, jadi teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Banyak anak-anak muda gagal meresponi karena mereka gak punya tanggung jawab. Karena mereka berpikir apa yang mereka punya, ya punya mereka. No, ini semua titipan Tuhan. Yes, bicara soal talenta dalam Injil Kristus, kita tahu kita harus mengembangkan talenta itu. Yang 10 jadi 20, yang 5 jadi 10. Dan ingat, Yesus pernah bilang, kalau kamu gak kembangin talenta kamu hamba yang jahat. So, come on. Isi hari-hari kehidupan kita dengan sesuatu yang berguna. Kamu yang paling tahu porsi kamu. Isi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Ya, jangan cuma, ya karena harus kuliah dari rumah, studi dari rumah, kerja dari rumah, kita malas-malasan. Come on. Inilah waktunya Tuhan untuk bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan dalam kehidupan ini. Gak main-main. So, sahabat-sahabat dalam Tuhan, mari kita isi kehidupan kita. From bones to dust. Nah, disinilah perjalanannya. Pasti ada begitu banyak gejolak. Pasti ada begitu banyak tantangan. Tetapi enjoy aja. Nikmati aja. Saya tahu gak gampang. Tetapi ingat, Injil Yohanes pernah mengajarkan kepada kita. Yesus pernah ajarkan kepada kita. Dia berikan penolong kepada kita. Dia berikan penghibur kepada kita. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Saya tahu ini gak mudah. Saya tahu ini gak gampang. Tetapi kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi don't waste your life. Jangan sia-siakan kehidupanmu. Mari isi dengan segala sesuatu yang baik. Dan segala sesuatu yang baik ada di sini. Di hati kita, di pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Dengan talenta-talenta kita. Dengan potensi-potensi kita. Di masa pandemik ini, puji Tuhan, saya bisa menciptakan beberapa lagu. Karena saya tahu saya punya potensi itu. Saya bisa main gitar walaupun sedikit. Saya pakai gitar saya minta hikmat Tuhan. Saya ciptakan beberapa lagu. Dan puji Tuhan, bisa menjadi berkat untuk banyak orang.
Please. Jangan cuma duduk diam. Do something. Berjalan bersama dengan Tuhan. Andalkan Roh Kudus Tuhan. Maka saya percaya hidupku akan menjadi hidup yang sangat powerful. Akan sangat berguna bagi banyak orang. Ingat, we are blessed to bless. Kita diberkati untuk memberkati. Dengan kehidupan yang kita punya. Dengan apa yang kita boleh miliki. Dengan karunia, talenta, dengan hidup, kepandaian, apapun. Mari kita isi kehidupan ini. Mari kita ciptakan hal-hal yang baru. Mari kita ciptakan hal-hal yang baik dan benar. Dan saya percaya, kita semua pasti menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk masa muda kami. Terima kasih untuk talenta-talenta. Dan terutama kami ucap syukur untuk kuat kuasa Roh Kudus. Roh Allah yang ada dalam diri kami yang akan memampukan kami untuk menjadi berkat. Karena kami sungguh sudah diberkati oleh kasih karunia-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus urapi kami. Sehingga setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang mengandalkan Engkau. Dan hidup kami bersama dengan Roh Allah menjadi kehidupan yang powerful. Bukan menjadi kehidupan yang flat, bukan menjadi kehidupan yang sia-sia. Tetapi kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan bersama dengan Roh Allah, kami pasti menjadi berkat. Kami naikkan doa penuh ucapan syukur kami saat ini di dalam nama Yesus, nama Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang berdaulat dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.